Tidak semua pernikahan disatukan di pelaminan. Ada yang disatukan di antara kabut goib dengan pasangan yang bukan manusia. Dan ketika ikatan itu terjalin, maka cinta berubah menjadi jerat. Tak hanya merenggut tubuh, tapi juga jiwa selamanya. Di sebuah desa terpencil dikelilingi hutan rimba dan sawah yang luas, hiduplah seorang pemuda bernama Bayu. Ia dikenal sebagai anak yatim piatu yang sejak kecil terbiasa hidup sendiri. Tubuhnya sehat, wajahnya tampan, namun entah mengapa ia tak pernah berhasil menjalin hubungan dengan perempuan manapun. Setiap kali ada yang mencoba dekat dengannya, hubungan itu selalu kandas tanpa sebab. Ada yang tiba-tiba sakit keras, ada yang mendadak menolak, bahkan ada yang meninggal tanpa alasan medis. Hal itu membuat Bayu dijauhi banyak orang dan gosip pun menyebar bahwa dirinya dikunci makhluk gaib. Malam-malam Bayu dipenuhi peristiwa ganjil. Ada suara perempuan memanggil namanya dari belakang rumah. Kadang terdengar lirih, kadang jelas seolah-olah berdiri tepat di samping telinganya. Awalnya ia menutup telinga, mencoba tidak peduli, tetapi lama-kelamaan suara itu semakin kuat. Pada suatu malam, saat bulan purnama menggantung besar di langit, Bayu terbangun mendapati seorang perempuan cantik duduk di tepi ranjangnya. Rambutnya hitam, panjang terurai hingga menyentuh tanah. Kulitnya pucat berkilau dan matanya begitu tajam namun indah. Perempuan itu tersenyum lalu berkata dengan suara lembut, Bayu, jangan takut. Aku sudah lama bersamamu. Aku adalah milikmu dan kau adalah milikku. Sejak saat itu, sosok perempuan itu selalu muncul. Ia memperkenalkan diri sebagai Sekar, makhluk dari golongan jin putih yang jatuh cinta padanya sejak kecil. Sekar mengaku sudah lama menjaga Bayu, menjauhkan perempuan lain darinya karena hanya ia yang berhak menjadi pendampingnya. Bayu awalnya ketakutan, tapi Sekar begitu lembut, selalu mendekatinya dengan perhatian. Ia sering membelai rambut Bayu, menemaninya tidur, bahkan memasakkan makanan yang tiba-tiba sudah tersedia di meja meski Bayu tak pernah melihat ada yang memasakkannya. Hari demi hari, rasa takut Bayu berubah menjadi keterikatan. Ia merasa tidak pernah kesepian lagi. Sekar selalu hadir, entah dalam wujud jelas maupun samar. Bahkan dalam mimpi, ia sering diajak ke sebuah istana indah yang dikelilingi taman penuh cahaya dan bunga yang tak pernah layu. Di sana Bayu merasa diperlakukan layaknya seorang raja. Sementara Sekar selalu mendampinginya. Mimpi itu terasa begitu nyata hingga ketika terbangun. Tubuhnya masih wangi bunga melati, dan telapak tangannya masih hangat seperti baru saja digenggam seseorang. Namun cinta itu membawa resiko. Sekar tidak ingin hanya sekedar hadir, ia ingin menikahi dengan Bayu secara gaib. Suatu malam, Sekar mengajaknya melakukan ritual. Bayu yang kala itu sudah benar-benar jatuh dalam pesonanya, menurut saja. Di kamarnya, lilin-lilin menyala sendiri, bunga melati berserakan tanpa pernah ia letakkan. Sekar mengenakan kebaya putih dengan selendang panjang yang menjuntai. Wajahnya begitu cantik, namun tatapannya tajam menusuk. Ia menggenggam tangan Bayu erat-erat, lalu merapal mantra dengan bahasa asing yang membuat bulu kuduk merinding. Bayu merasakan sesuatu yang aneh. Pergelangan tangannya terluka tanpa sebab. Darah menetes, dan Sekar menjilat darah itu dengan lembut. Dengan ini, kau menjadi suamiku di dunia manusia maupun alamku, ucapnya sambil tersenyum. Sejak itu Bayu resmi terikat dalam pernikahan gaib dengan Sekar. Hari-hari berikutnya perubahan nyata terjadi. Bayu makin sulit berinteraksi dengan manusia lain. Jika ada perempuan yang mencoba mendekatinya, malam itu juga perempuan itu akan sakit keras atau mengalami mimpi buruk yang membuatnya trauma. Tetangga sering mendengar suara tawa perempuan di rumah Bayu pada malam hari. Meski mereka tahu ia tinggal sendirian, kadang terdengar suara langkah dua orang atau suara percakapan pelan yang jelas berasal dari kamar Bayu. Tubuh Bayu perlahan melemah.
Ia sering merasa kehabisan tenaga, wajahnya pucat, matanya cekung, tetapi ia tak pernah mengeluh. Ia merasa bahagia karena tidak pernah kesepian. Dalam penglihatannya, Sekar selalu ada, menemaninya makan, tidur, bahkan mandi. Beberapa orang yang peka pernah melihat sosok perempuan berpakaian kebaya putih berdiri di belakang Bayu ketika ia lewat di jalan, menatapnya dengan senyum tipis. Yang paling mengerikan terjadi setelah setahun pernikahan itu. Bayu mulai mendengar suara tangisan Bayu di rumahnya. Awalnya samar, lama-kelamaan jelas, bahkan terdengar sepanjang malam. Saat ia menanyakan itu pada Sekar, perempuan gaib itu hanya tersenyum dan berbisik, Itu anak kita. Bayu terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Malam berikutnya, ia bermimpi menggendong bayi dengan kulit pucat dan mata hitam pekat tanpa bola mata. Bayi itu tersenyum padanya sambil menggenggam jarinya dengan tangan mungil dingin seperti es. Sejak itu, hidup Bayu semakin jauh dari dunia manusia. Ia jarang keluar rumah, hanya terlihat sesekali membeli kebutuhan pokok lalu segera pulang. Orang-orang desa semakin yakin ia sudah tidak waras. Padahal ia hidup bersama keluarga goibnya. Rumahnya kadang diterangi cahaya redup meski listrik sudah padam. Terdengar suara perempuan bernyanyi menina bobokan bayi, disertai aroma melati yang menyengat. Tak seorang pun berani mendekatinya. Bayu kini hidup dengan dua dunia. Di mata manusia, ia hanya seorang pemuda yang semakin kurus, pucat, dan menyedihkan. Namun bagi dirinya, ia adalah seorang suami dan seorang ayah, diikat dalam pernikahan abadi dengan makhluk jin yang mencintainya dengan cara yang tak pernah bisa dimengerti manusia. Sekar sering berkata padanya dengan suara lembut penuh ketegasan, Kita akan selalu bersama, Bayu. Dunia boleh menolakmu, tapi aku tidak. Bahkan setelah kau mati, rohmu akan tinggal di alamku selamanya. Kata-kata itu selalu bergema di telinga Bayu, membuatnya sadar bahwa ia tak pernah benar-benar bebas. Cinta itu telah berubah menjadi ikatan goib yang tak bisa diputus, dan ia hanya bisa menerima takdirnya hidup sebagai suami seorang jin selamanya. Hari-hari Bayu semakin suram. Orang-orang di desa mulai benar-benar menghindarinya. Anak-anak kecil yang tak sengaja lewat di depan rumahnya sering menangis ketakutan karena melihat bayangan perempuan berdiri di teras. Padahal dari mata orang dewasa, rumah itu terlihat kosong dan gelap. Ada pula yang bersumpah mendengar suara bayi menangis ketika mereka melintasi tengah malam. Suara tangisan yang memanjang dan membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam rumah, Bayu hidup dengan dunianya sendiri. Sekar makin menampakkan wujudnya tanpa ragu. Ia sering duduk di ruang tamu, rambutnya panjang menjuntai hingga ke lantai, sambil menggendong bayi pucat yang selalu menangis lirih. Kadang, Bayu melihat Sekar menimang anak itu sambil menatapnya penuh cinta. Namun semakin lama, Bayu merasa ada sesuatu yang salah. Bayi itu tidak tumbuh, tidak pernah tertawa, hanya menangis dan menatap dengan mata hitam pekat. Suatu malam, Bayu terbangun karena mendengar suara langkah banyak orang di luar rumah. Ketika ia mengintip dari jendela, tak ada siapa-siapa. Namun tiba-tiba dari belakang suara Sekar berbisik, "Itu keluargaku." Mereka datang menjenguk. Bayu menoleh dan di ruang tamu samar terlihat sosok-sosok tinggi berkulit legam. Matanya merah menyala, tubuh mereka kurus panjang dengan wajah menyeramkan. Mereka duduk melingkar, menunduk ke arahnya, seolah menyambutnya sebagai bagian dari mereka. Jantung Bayu hampir berhenti, tubuhnya gemetar, namun Sekar hanya tersenyum sambil berkata, Kau sekarang bagian dari kami, jangan takut. Sejak pertemuan itu, Bayu mulai mengalami hal-hal yang jauh lebih mengerikan. Saat ia keluar rumah, bayangan hitam kerap kali mengikuti langkahnya. Suatu kali, seorang tetua desa yang peka spiritual menatapnya tajam lalu berucap lirih, "Bayu,
Kau bukan lagi sepenuhnya manusia. Kata-kata itu membuatnya semakin bingung, tapi di malam hari ia membuktikannya sendiri. Wajahnya di cermin mulai berubah pucat, matanya kadang memantulkan kilau merah samar, dan bayangan Sekar sering terlihat berdiri di belakangnya meski ia tak ada di ruangan. Pada suatu malam hujan deras, Sekar mengajaknya kembali ke istana goib yang dulu sering ia lihat dalam mimpi. Kali ini bukan sekedar mimpi. Bayu merasa tubuhnya ditarik dari dunia nyata. Dibawa menembus kabut gelap menuju sebuah gerbang tinggi berukir simbol asing. Di balik gerbang itu, terbentang istana berkilau, penuh cahaya kehijauan yang dingin. Banyak makhluk berwujud aneh berdiri menyambutnya. Ada yang bertubuh besar dengan kepala menyerupai binatang, ada yang kecil namun bermata banyak. Mereka semua menunduk memberi hormat. Mulai malam ini, kau bukan hanya suamiku. Bisik Sekar sambil menggenggam tangannya. Kau juga akan menjadi bagian dari kerajaanku. Bayu ingin menolak, mulutnya ingin berteriak, namun suaranya terkunci. Ia hanya bisa menangis dalam hati. Di depan singgasana, seorang sosok jin tua bermahkota menatapnya tajam. Suaranya berat dan bergema. Manusia ini sudah diikat, jiwanya akan menyatu dengan kita. Dunia manusia akan melupakannya. Sekar mencium kening Bayu, dan seketika tubuhnya terasa dihisap ke dalam gelap. Saat ia terbangun, ia sudah kembali di rumahnya. Namun suasananya berbeda. Seluruh rumah dipenuhi bau melati busuk, lilin-lilin menyala sendiri, dan bayi pucat itu kini bisa merangkak mendekatinya sambil tertawa kecil dengan gigi-gigi tajam seperti jarum. Malam itu, Bayu akhirnya sadar bahwa dirinya bukan hanya menikah dengan jin, tapi juga menjadi bagian dari dunia mereka. Ia tidak bisa kabur, tidak bisa memutus ikatan. Setiap kali ia mencoba melawan, tubuhnya disiksa dengan rasa sakit tak terbayangkan. Sekar akan menangis memeluknya, berkata dengan suara penuh cinta, tapi juga ancaman. Jangan pernah tinggalkan aku, Bayu. Kalau kau mencoba lari, aku akan menghancurkan semua orang yang pernah kau sayangi. Desa pun semakin diteror. Banyak yang melihat bayangan perempuan bergaun putih berjalan di pematang sawah tengah malam, sambil menggendong bayi pucat yang menangis. Ada yang mendengar suara Bayu berbicara di tengah malam, tertawa-tawa padahal tak ada siapapun yang menemaninya. Lama-kelamaan, orang-orang desa berhenti menyebut namanya. Mereka menganggap rumah itu terkutuk. Bayu kini hidup di antara dua dunia, manusia dan jin. Namun jiwa dan nasibnya telah digenggam sepenuhnya oleh Sekar. Dan ia tahu, suatu hari kelak ketika ajalnya tiba, ia tak akan pergi ke alam arwah seperti manusia lain, melainkan langsung ditarik masuk ke dalam kerajaan jin untuk menjadi suami abadi Sekar selamanya. Hari-hari Bayu semakin jauh dari kewajaran. Orang-orang desa sudah tak pernah lagi melihatnya di pasar. Bahkan sawahnya terbengkalai dipenuhi rumput liar. Mereka hanya sesekali mendengar suara gamelan halus bercampur tangisan bayi dari arah rumahnya di malam buta. Beberapa pemuda yang nekat mengintip dari kejauhan bersumpah melihat cahaya hijau berpencar dari sela-sela jendela. Dan bayangan perempuan bergaun putih menari perlahan di dalam rumah, seolah sedang mengadakan pesta yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Namun semakin lama, tanda-tanda aneh mulai terlihat jelas. Pagi hari, orang menemukan tanah di sekitar rumah Bayu penuh bekas tapak kaki besar tak wajar. Ada yang menyerupai kuku panjang, ada pula jejak menyerupai ekor ular. Seekor ayam milik tetangga ditemukan mati kering di depan pintu rumah Bayu. Tubuhnya hitam seakan terbakar dari dalam. Anak-anak yang bermain terlalu dekat pulang dengan demam tinggi dan berteriak-teriak menyebut ibu berbaju putih yang mencoba menggendong mereka. Bayu sendiri semakin terjebak. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, tetapi ketika berbicara seringkali terdengar dua suara keluar dari mulutnya.
Suaranya sendiri bercampur dengan suara perempuan lirih. Kadang ia tertawa keras sendirian, lalu tiba-tiba menangis terseduh. Memeluk sesuatu yang tak terlihat, ia sering berbisik, "Sekar, jangan tinggalkan aku." Meski jelas-jelas Sekar selalu menempel padanya. Suatu malam hujan lebat, desa diguncang oleh kejadian yang membuat semua orang tak berani lagi menyebut nama Bayu. Petir menyambar tanpa henti, angin bertiup kencang, dan dari arah rumah Bayu terdengar suara teriakan panjang bercampur tangis bayi. Seorang tetua desa yang berilmu mencoba mendekatinya, membawa doa-doa untuk menolong, tapi ia tak pernah kembali. Esok harinya hanya tongkatnya yang ditemukan patah di dekat gerbang rumah Bayu. Sejak malam itu, rumah Bayu benar-benar sepi. Tak ada lagi suara, tak ada lagi cahaya, hanya bangunan tua yang perlahan dipenuhi lumut dan tanaman liar. Beberapa orang berani masuk pada siang hari, tapi tidak menemukan Bayu. Yang tersisa hanyalah pakaian lusuhnya di kamar, dan di dinding terdapat goresan seperti kuku panjang membentuk tulisan samar. "Kami membawanya." Desa menjadi geger. Ada yang bilang Bayu sudah mati. Ada yang percaya ia sepenuhnya ditarik ke alam jin menjadi bagian kerajaan Sekar selamanya. Beberapa warga bersumpah masih melihat sosoknya berdiri di pematang sawah saat fajar, menatap kosong sambil menggendong bayi pucat berwajah menyeramkan. Jika didekati, sosok itu menghilang, hanya menyisakan bau melati yang menusuk hidung dan membuat kepala pening. Kini rumah itu dikenal sebagai tempat terlarang. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat setelah senja. Orang-orang percaya bahwa Bayu sudah tidak ada lagi di dunia manusia. Ia telah lenyap bersama istrinya dari bangsa jin, hidup dalam ikatan abadi yang tak pernah bisa diputus. Dan siapapun yang berani menyebut namanya keras-keras di malam hari, konon akan didatangi oleh sosok perempuan bergaun putih membawa bayi pucat yang menangis, lalu menghilang menyisakan bisikan lembut di telinga. Bayu sudah menjadi milikku selamanya. Dan sejak saat itu, nama Bayu hanya tinggal bisikan di antara warga desa. Tak ada yang tahu di mana jasadnya, tak ada yang berani menyebut kisahnya. Hanya satu hal yang mereka yakini, Bayu telah hilang ke dalam pelukan jin, terikat cinta abadi yang menyeretnya keluar dari dunia manusia, dan roh siapapun yang mendekat akan bernasib sama. Dan cerita pun berakhir.